Baik, kita lanjutkan kembali kuliah kita ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan diferensial biasa orde 2 linear. Kemudian kita masuk di pembahasan untuk yang sifatnya homogen. Artinya di persamaan umum ini, untuk kasus homogen, B-nya itu, ruas kanannya itu dia sama dengan 0 ya. Kemudian ide dari metode penyelesaiannya adalah bagaimana kita membuat persamaan diferensial orde 2 kita menjadi dua buah persamaan diferensial orde 1 ya. Dengan cara kita definisikan suatu operator diferensial yang kemudian kita akan dapatkan persamaan kuadrat ya, di mana dari akar-akar kuadrat itu kita dapat menentukan solusinya ya. Nah, kemudian kemarin itu ada yang sedikit keliru di awal ya, tapi kita sudah perbaiki di akhir. Yang kita cari solusinya itu adalah solusi D-nya ya. Solusi D-nya itu dengan formula ini ya, untuk mencari solusi persamaan kuadrat. Nah, dari solusi D-nya itu kita dapatkan A plus dan A minusnya ya. Di mana A plusnya itu adalah minus dari D1, kemudian A minus itu adalah minus dari D2 ya. Nah, sehingga kemarin agak ada sedikit yang miss ketika kita mengerjakan contoh soal ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, karena di sini kita mengerjakan persamaan kuadrat atau kita berhubungan dengan persamaan kuadrat, artinya di sini kita lihat ada suatu nilai disebut sebagai nilai diskriminan yang akan menentukan bagaimana solusi dari persamaan diferensial kita ya. Karena di sini ada tiga buah kemungkinan nilai diskriminan dari solusi persamaan kuadratnya ya. Dia mungkin saja lebih besar daripada 0, dia mungkin sama dengan 0, dan dia mungkin kurang dari 0 ya. Di mana masing-masing akan memberikan klasifikasi dari solusi yang akan kita punya nantinya. Nah, maka yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana klasifikasi dari solusi persamaan diferensial kita berdasarkan diskriminannya ya. Berdasarkan diskriminan. Kita punya solusi untuk D-nya ya di atas itu D12, kita tuliskan seperti ini saja. Itu sama dengan minus A12 per 2 plus minus akar A12 kuadrat per 4 dikurang A02 seperti ini. Ya, seperti ini ya solusinya. Nah, di mana nilai diskriminannya? Sebentar, saya coba. Itu menentukan bagaimana bentuk solusi kita ya. Kita bisa lebih mempermudah kita untuk menentukan bentuk solusinya ya. Jadi melalui nilai diskriminannya, di mana itu sama dengan suku yang ada di dalam akar ya, A12 kuadrat per 4 dikurang A02 ya. Di mana akan ada tiga buah nilai yang mungkin. Jika dia lebih besar daripada 0, maka kita akan memperoleh A plus dan A negatifnya itu berbeda. A plus dan A minusnya itu tidak sama ya. Dan dia merupakan bilangan real ya. Nah, kalau dia sama dengan 0 diskriminannya, maka otomatis A plus dan A negatifnya itu akan sama. Nah, karena yang membedakan antara solusi 1 dan 2 itu adalah suku yang di sini ya. Jika di dalam sini sama dengan 0, maka solusinya dua-duanya akan sama. Artinya akan ada A plus dan A minus yang kembar atau sama. Maka di sini akan didapatkan A plus itu sama dengan A minus, di mana dia juga merupakan elemen bilangan real. Nah, kemudian yang ketiga, jika dia kurang dari 0, ya, tentunya kita akan dapatkan dia akan beda ya. A plus dan A minusnya itu tidak sama, tapi dia merupakan bilangan kompleks. Ya. Ya, karena nanti dia akan ada akan minus ya di sini kalau dia kurang dari 0. Maka akan ada tiga buah kemungkinan solusi yang kita punya. Yang pertama, kalau diskriminannya itu lebih besar daripada 0. Nah, maka kita akan dapatkan solusi yang sama seperti yang kita kerjakan sebelumnya ya. Maka kita akan punya solusi YX itu sama dengan A
E berpangkat minus A plus X, ini secara normal ya, ditambah B E berpangkat minus A minus X. Nah, ini solusi yang kemarin kita turunkan. Ini untuk kasus umum ya. Ketika diskriminannya itu dia sama dengan eh, lebih besar daripada 0. Ya, solusi umumnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, ketika diskriminannya itu dia sama dengan 0. Artinya nanti kita akan dapatkan A plusnya itu sama dengan A minus. Ya, kita sebut saja sebagai AK ya, atau akar kembar. A kembar ya, karena diperoleh dari akar-akar yang kembar. Nah, tentunya untuk menyelesaikannya kita kerjakan ulang solusi yang di atas. Kita kembali ke faktorisasi dari persamaan kuadratnya. Nah, kalau kita review kembali yang di atas, kita punya persamaan diferensialnya tereduksi menjadi D ditambah A plus dikali dengan D ditambah A minus Y itu sama dengan 0 ya. Nah, karena A plus A minusnya sama, maka persamaannya menjadi D ditambah dengan AK dikali D ditambah dengan AK ya, Y itu sama dengan 0. Maka kita kembali kerjakan ya, kita misalkan suku yang ini itu sama dengan Vx. Maka kita akan punya kembali dua buah persamaan diferensial ya. Yang pertama kita akan punya D ditambah dengan AK dari Vx itu sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, kita akan punya persamaan D plus AK Y ya, itu sama dengan 0. Jadi ada dua buah persamaan yang akan kita sorry. Ini sebentar. Ini sebentar. Ini V ya, sorry. Ini adalah sebentar. DAKV sama dengan 0, betul. Kemudian DAKY ini sama dengan V ya. Sorry. Ini sama dengan V. Nah, maka kembali kita selesaikan dari persamaan yang ini, kita akan dapatkan persamaan V aksen ditambah dengan AKV itu sama dengan 0. Dengan mudah kita dapatkan solusinya ya. Saya tidak perlu turunkan lagi. Kita akan dapatkan solusi Vx-nya itu sama dengan C1 E berpangkat minus AK X ya. Dengan lakukan separasi variabel biasa kita dapatkan solusinya seperti ini. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, maka persamaan ini akan menjadi D plus AK Y itu sama dengan V. V itu tidak lain adalah C1 E berpangkat minus AK X. Nah, kemudian kita lakukan dengan cara kita kalikan dengan faktor integrasinya ya. Faktor integrasinya adalah E berpangkat, saya tuliskan dulu. Ini saya tuliskan menjadi Y aksen ditambah dengan AKY itu sama dengan C1 E berpangkat minus AKX ya. Nah, kita kalikan dengan faktor integrasinya. Faktor integrasinya itu adalah E berpangkat I ya. I itu integral PdX, P-nya adalah AK. Ya, berarti I-nya itu sama dengan AKX. Berarti faktor integrasinya E berpangkat AKX ya. Dikalikan kedua ruas, maka kita akan dapatkan persamaannya di sini menjadi E berpangkat AKX ditambah dengan berapa? Di sini menjadi AK E berpangkat AKX Y ya. Sebentar, ini jadi aksen di sini. Ini sama dengan C1, ini akan saling cancel ya. E berpangkat minus AKX dikali AK pangkat X, eksponensialnya akan saling cancel. Jadi sampai di sini saja. Nah, berarti persamaannya sekarang menjadi suku yang ruas kiri bisa dinyatakan dalam bentuk turunan total ddx dari faktor integrasinya ya dikali dengan variabel terikatnya. Ini sama dengan C1. Kemudian kita pindahkan dx-nya ke kanan, kemudian kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan, saya tuliskan saja di sini menjadi D E AKX Y
sama dengan C1 dx ya. Maka kalau kita integralkan kedua ruas ya, kita akan dapatkan ini menjadi, saya tuliskan sini saja. E AKX Y itu sama dengan C1X ditambah dengan konstan ya, sebut saja C2. Ya. Berarti kita dapatkan solusinya sekarang menjadi Y sebagai fungsi X itu sama dengan C1X ditambah C2 dikali dengan E berpangkat minus AKX. Ya. Inilah solusi. Jadi solusinya tereduksi menjadi seperti ini ya, ketika akar-akarnya sama. Artinya AK dan A, A plus dan A minusnya itu sama. Jadi dari solusi yang umum yang tadi untuk D lebih besar daripada 0, diskriminannya lebih besar daripada 0 ini ya. Setelah kita dapatkan, kita tentukan diskriminannya itu dia sama dengan 0, maka kita dapatkan solusinya tereduksi menjadi seperti ini ya. Nah, ini untuk diskriminannya yang sama dengan 0. Contoh misalkan ya, contoh kita punya persamaan misalkan Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Ini kalau kita uraikan, maka dia akan menjadi D ditambah 2, D ditambah 2Y itu sama dengan 0 ya. Kalau kita faktorkan ya, ini kan menjadi D kuadrat Y ditambah 4D 4DY ya, 4DY ditambah dengan 4Y sama dengan 0. Kalau kita faktorkan itu akan menjadi seperti, artinya di sini kita lihat akar-akarnya sama ya, solusi D-nya itu sama-sama minus 2. Artinya A plusnya sama dengan 2, A minusnya juga sama dengan 2 ya. Berarti kita dapatkan solusinya seperti ini ya, maka solusi umumnya YX-nya itu sama dengan, kalau kita ambil C1-nya sama dengan A, C2-nya sama dengan B, maka solusinya sama dengan A, X ditambah B, dikali dengan E berpangkat minus 2X. Ya, seperti ini. Ya, betul ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kalian ingat juga yang mengambil mekanika dasar, ketika kita membahas osilasi teredam, nah di situ kita punya, nanti juga akan saya bahas yang kalau misalkan tidak cukup waktu di pertemuan selanjutnya. Kita sempat bahas jenis-jenis osilasi ya. Ada osilasi overdamping, underdamping, dan critically damping ya. Nah, masing-masing itu dia bergantung pada diskriminan dari persamaannya. Nanti akan muncul ada suatu suku di mana ketika faktor redamannya lebih besar, ketika faktor redamannya lebih kecil daripada faktor osilasinya, ketika dia sama. Nah, pada saat itu kita menentukan solusinya, itu kita tidak terlalu mendetail penurunannya. Nah, penentuan solusinya itu dikerjakan dengan cara seperti ini ya. Oke, kita yang ketiga. Yang ketiga kita punya ketika diskriminannya itu kurang dari 0 ya. Ketika diskriminannya yang ketiga itu kurang dari 0. Artinya A plus dan A minusnya itu merupakan bilangan kompleks. Ya. Nah, kita punya solusi D12-nya itu kan dia sama dengan minus A12 per 2 plus minus akar A12 kuadrat per 4 dikurang A02. Nah, berarti kasusnya adalah di mana A12-nya, A12 kuadrat per 4-nya itu lebih kecil daripada A02. Ya, sehingga suku yang di dalam sini akan menjadi minus. Sehingga solusi D12-nya akan kompleks, maka A plus dan A minusnya juga akan merupakan bilangan kompleks. Nah, untuk memudahkan penulisan, kita definisikan, misalkan alfa, kita punya konstanta alfa, itu sama dengan minus A12 per 2, kemudian kita punya beta, itu sama dengan A02 dikurang A12 kuadrat per 4. Ya.
Nah, dari sini kita akan dapatkan B kuadrat itu sama dengan A02 dikurang A12 kuadrat per 4. Maka A12 kuadrat per 4 dikurang A02 itu akan sama dengan minus beta kuadrat ya. Nah, ini akan kita masukkan ke sini ya. Maka kita punya solusinya sekarang. D12-nya ini sama dengan ini menjadi alfa plus minus akar minus B kuadrat ya. Seperti ini. Jadi kita punya B kuadrat, beta kuadrat sama dengan A02 dikurang A12 kuadrat per 4. Sehingga A12 kuadrat per 4 dikurang A02 sama dengan minus beta kuadrat. Nah, ini beta kuadratnya bisa kita keluarkan. Berarti solusi D12-nya itu sama dengan alfa plus minus beta akar dari minus 1. Akar dari minus 1 itu sama dengan I ya, bilangan imajiner. Berarti kita punya D1 itu sama dengan alfa plus I beta. D2 itu sama dengan alfa minus I beta. Nah, dari sini kita dapatkan A positifnya ya, A plusnya. A plusnya berarti minus D1. Minus D1 sama dengan minus alfa minus I beta. Kemudian A minusnya itu sama dengan minus D2. Sama dengan minus alfa plus I beta. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam solusi umum yang kita punya di atas ya. Solusi umumnya adalah YX itu sama dengan E berpangkat minus A plus ditambah B E berpangkat minus A minus X ya. Seperti ini. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan A plus dan A minus yang sudah kita dapatkan, maka solusinya menjadi ini sama dengan E berpangkat minus dari ini ya. Berarti ini akan menjadi positif ya. Ini akan menjadi positif alfa plus I beta X kemudian ditambah beta E berpangkat alfa dikurang I beta X. Nah, kemudian E pangkat alfanya bisa kita pisahkan. Ini menjadi E berpangkat E alfa E pangkat I beta X. Kemudian yang ini menjadi B E pangkat alfa E berpangkat minus I beta X ya. Kemudian E pangkat alfanya ini coba ada X-nya. Kita keluarkan, maka kita dapatkan solusinya sekarang menjadi E pangkat alfa X alfa E pangkat I beta X ditambah beta E pangkat minus beta X ya. Nah, sekarang solusinya tereduksi menjadi seperti ini. Jadi ketika diskriminannya kurang dari 0 sama dengan ini ya. Nah, kemudian ingat, di sini kita punya suku eksponensial ya, pangkat bilangan kompleks. Nah, ingat, di pembahasan bilangan kompleks, suku ini itu bisa dinyatakan dalam fungsi kosinus ya. Kita sebut sebagai relasi Euler ya. Jadi misalkan E berpangkat kalau kalian ingat E berpangkat I theta di bilangan kompleks ya, itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta ya. Ini bisa kalian cek di materi bilangan kompleks ya. Saya kira saya tidak perlu tuliskan secara eksplisit. Caranya mudah ya. Ini tinggal kalian ekspansikan dengan deret Taylor, kan panjang ya, deret Taylor. Kemudian kalian kumpulkan yang mana suku mengandung I dan yang mana suku yang tidak mengandung I. Nah, deret yang mengandung suku I itu tidak lain merupakan deret Taylor dari sin theta. Kemudian deret yang tidak mengandung I itu tidak lain merupakan deret dari cos theta ya. Sehingga deret Taylor dari ini itu bisa dinyatakan dari gabungan dari deret Taylor cos theta dan deret Taylor dari I sin theta ya. Cara buktinya seperti itu ya. Kalian bisa coba kerjakan sendiri atau mungkin melihat catatan di bilangan kompleks. Nah, sehingga persamaan di atas kita bisa tuliskan Ka E pangkat I beta X ya itu akan sama dengan kita uraikan berarti A cos beta X ya. A cos beta X ditambah dengan I A
sin beta X. Kemudian yang kedua, suku yang kedua, BE pangkat minus beta X. Sorry, ini ada I-nya di sini. Itu sama dengan B cos beta X dikurang IB sin beta X. Ya. Jadi fungsi eksponensialnya kita uraikan dalam bentuk fungsi kosinus. Nah, ini kemudian kalau kita jumlahkan ya, maka ini akan menjadi A ditambah B cos beta X, kemudian ditambah di sini menjadi I A kurang B ya, sin beta X. Nah, karena A dan B ini sama-sama konstan, maka kita bisa nyatakan dalam konstanta yang baru ya. Misalkan ini menjadi C1, ini menjadi C2. Nah, sehingga sekarang solusi yang kita punya YX itu sama dengan E berpangkat alpha X dikali dengan C1 cos beta X ditambah dengan C2 sin beta X. Ya. Dimana tadi beta dan alpha itu didefinisikan di atas ya. Alpha itu minus A1, alpha 12 per 2 dan beta adalah akar dari A02 dikurang A12 kuadrat per 4. Jadi masing-masing nilai diskriminan itu memberikan solusi yang berbeda ya. Walaupun dasarnya itu dari solusi umum yang sama ya. Dari metode yang sama. Nah, kalau kalian ingat di mana di mekanika dasar ya, ini mengingatkan kita pada salah satu solusi dari kalau tidak salah di overdamping ya, di mana suku yang ini itu menjadi suku osilasinya, yang ini menjadi suku redamannya. Jadi osilasinya dia tetap berosilasi, tapi lama-kelamaan amplitudenya akan semakin berkurang karena ada faktor redaman ini ya. Jadi kita bisa hubungkan ke mekanika dasar. Contoh misalkan ya, saya ambil contoh saja kasus osilasi sederhana ya sebelum kita tutup. Misalkan gerak osilasi biasa ya, kita punya pegas di sini, kemudian ada massa di sini dengan K. Kita sudah ketahui umum persamaan geraknya adalah X double dot ditambah W kuadrat X sama dengan 0 ya. Maka ini menjadi D kuadrat X ya ditambah dengan omega kuadrat X itu sama dengan 0. Atau D kuadrat ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini akan menghasilkan solusi yang eksponensial ya. Sorry, solusi yang kompleks. Ini kalau kita faktorkan, maka di sini D plus I omega, kemudian dikali D dikurang I omega, X sama dengan 0. Artinya diskriminan dari persamaan kuadrat ini itu kurang dari 0. Maka kita dapatkan di sini A plusnya itu sama dengan I omega, A minusnya itu sama dengan minus I omega. Ya. Nah, sehingga solusi yang kita punya, kita tinggal masukkan ke sini ya. Alfanya di sini dia sama dengan 0 ya. Karena tidak ada, alfa itu kan adalah minus A12 per 2 ya. A12 itu adalah koefisien di depan mana? A12 itu koefisien di depan suku turunan pertama ya, yang ini. A1 dibagi A2 ya. Nah, ini. Sedangkan di persamaan yang di bawah tadi dia tidak ada suku turunan pertama ya, langsung suku turunan kedua kemudian fungsi biasa. Sehingga solusinya menjadi Y X-nya itu sama dengan berpangkat alfanya sama dengan 0 ya. Berarti 0 kali X dikali dengan ini AE pangkat I beta X ya. Betanya tadi itu, atau langsung saja saya tuliskan ya. Nah, ini ya. Nah, ini cos beta X ditambah C2 sin beta X ya. Betanya tadi itu adalah apa tadi? Beta di sini ini ya, suku di bawah diskriminannya. Beta itu A12 karena A12-nya tidak ada ya, berarti cuma A02 saja. A02 itu adalah koefisien di depan X. Berarti omega ya. Sorry, ini Y bukan fungsi X ya, tapi fungsi T.
karena di sini turunan terhadap waktu. Maka kita punya solusi di sini menjadi C1 sin omega T ya. Kemudian ditambah C2 cos omega T. Nah, ini sama dengan 0, berarti C1 sin omega T ditambah C2 cos omega T. Nah, inilah solusi umum dari gerak osilasi sederhana ya, osilasi harmonik sederhana, tanpa redaman atau tanpa paksaan, tanpa gaya redaman atau tanpa gaya paksaan. Nah, biasanya kita cuma mengambil langsung ya, bentuk solusi yang memenuhi persamaan gerak ini adalah bentuknya fungsi sinus kosinus. Bisa fungsi sinus sendiri, fungsi kosinus sendiri, atau kombinasi dari keduanya ya, di mana solusi ini memenuhi persamaan osilasi osilator harmonik sederhana ini. Nah, jadi dengan menggunakan metode yang kita sudah pelajari, kita bisa mendapatkan bagaimana step-step dalam mencari solusi dari persamaan gerak di osilator harmonik. Kalau mau kalian ingat yang mengambil mekanika dasar, ketika kita membahas osilasi harmonik sederhana, kita langsung mengambil bentuk solusi umumnya seperti ini ya. Dengan cara dalam tanda kutip kita tebak ya, kira-kira solusi apa yang turunan dua kalinya adalah fungsi dari fungsi itu sendiri ya. Maka dia adalah sinus ya, karena sinus ketika kita turunkan dua kali dia akan kembali ke fungsi sinus. Kosinus ketika kita turunkan dua kali dia akan kembali kosinus. Maka kemungkinan besar solusinya adalah fungsi sinus atau kosinus. Nah, ternyata setelah kita gunakan metode penyelesaian dalam persamaan diferensial biasa yang orde 2, nah ternyata kita bisa dapatkan ternyata betul solusinya itu merupakan fungsi kosinus seperti ini ya. Itu pembuktian solusi yang ada di osilator harmonik sederhana di mekanika dasar. Sama halnya di osilasi teredam. Di pembahasan mengenai osilasi teredam ada gaya gesek misalkan di permukaan lantainya ya, yang bergantung dengan kecepatan. Ini bisa kalian coba sendiri ya. Nanti akan didapatkan solusinya dengan menggunakan metode ini sama dengan solusi yang didapatkan di kuliah kita di mekanika dasar ya. Oke, saya kira hari ini materinya cukup sampai di sini.